Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Siap untuk belajar ya. Ingat, sebelum memulai belajar, pastikan kalian sudah mandi dan sarapan. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Buka dulu buku temanya, halaman 8 sampai halaman 19. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, kalian dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang kedua, melalui pengamatan gambar cerita, kalian dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa atau kalian dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya yang lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita yang ada pada halaman 9. Gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makanan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Tahukah kalian apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama ada cergam, yang kedua komik, 3 pamflet, 4 sampul, 5 kartun, 6 karikatur. Satu, cergam, cerita bergambar, fokus pada narasi dan teks cerita, gambar hanya pelengkap. 2 komik, gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. 3 pamflet, selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. 4 sampul,
Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Lima, kartun. Gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. 6. Karikatur. Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip, tidak membentuk jalinan cerita. Waktunya tugas 1, halaman 12. Ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam sebuah gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai dengan pemahamanmu. Jadi, tugasnya, buatlah cerita sesuai gambar. Ada 3 gambar, buatlah ceritanya. Masih ingatkah kalian bagaimana kelinci bergerak? Ya, kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Kaki kelinci berfungsi untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Untuk tugas kedua, coba lihat bukunya halaman 14 atau sambungan dari halaman 13. Ayo mengamati. Di halaman 14 ada tabel. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel. Contohnya, nama hewan yang pertama itu 1, ikan. Nama organ gerak sirip. Fungsinya untuk berenang. Nah, kalian lanjutkan tugasnya sampai nomor 6. Kita lanjut lagi. Sekarang amatilah gambar-gambar hewan berikut. Yang pertama ada burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Yang kedua ada kambing. Kambing mempunyai 2 pasang tungkai kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Rusa. Rusa bergerak dengan 4 kakinya yang kurus, namun sangat kuat dan lincah. Kucing. Kucing mempunyai 2 pasang tungkai kaki. 2 kaki depan dan 2 kaki belakang, berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya kadal. Kadal memiliki 2 pasang tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Kadal bergerak secara merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Selanjutnya ada monyet. Monyet bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Sekarang coba buka juga bukunya halaman 16. Ada bacaan gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang. Nah,
Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Dapat Ibu simpulkan bahwa yang pertama, ragam gambar ilustrasi yaitu cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, karikatur. Yang kedua, langkah membuat gambar ilustrasi yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Yang ketiga, ikan memiliki gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, itulah materi kita pada pembelajaran 2 hari ini. Jangan lupa tugasnya langsung dikerjakan dan kirimkan absennya ke grup kelas. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya, lebih cepat lebih baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.